Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Honesti Tanungfira. Saya saat ini adalah seorang mahasiswi jurusan Ilmu Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Fonem Bahasa Tamiang dan Bahasa Indonesia, sebuah kajian komparatif. Pada pembahasan artikel kali ini akan dibahas beberapa bagian, yaitu 1. Latar belakang, 2. Metode penelitian, 3. Hasil penelitian dan pembahasan, 4. Simpulan, 5. Saran, dan 6. Referensi. 1. Latar belakang. Perbandingan antar bahasa dapat memberi landasan dasar bagi pemahaman antar bangsa. Usaha yang paling mudah dilakukan adalah meneliti unsur-unsur serapan atau pinjaman dari bahasa lain ke dalam sebuah bahasa. Begitu pula dengan membandingkan sistem bunyi atau fonem antara bahasa Indonesia dan bahasa Tamiang akan dapat memberikan informasi yang jelas. Mengapa bunyi fonem tertentu dalam bahasa Indonesia dapat dijumpai pada bahasa Tamiang. Begitu pula sebaliknya. Berbagai penelitian mengenai bahasa Tamiang sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Namun, hanya sedikit yang membahas mengenai fonem. Dalam kerangka tersebut, maka penulis mencoba membandingkan sistem fonologi bahasa Indonesia dengan sistem fonologi bahasa Tamiang, salah satu bahasa daerah yang dipakai penutur yang tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara kedua bahasa tersebut. 2. Metode penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sistem bunyi atau fonem antara kedua bahasa. Untuk mencapai tujuan itu, maka diterapkan metodologi yang menggunakan metode observasi, komparatif dengan metode formal serta informal, dengan penyajian hasil analisis akan bersifat deskriptif. Sugiono memaparkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selain menggunakan metode lapangan, penelitian ini juga menggunakan metode pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data bahasa Tamiang diperoleh dengan terjun langsung ke daerah penelitian, di mana dalam praktiknya peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah melakukan wawancara, maka peneliti mencatat semua jawaban sambil merekam, kemudian data yang dihasilkan dianalisis dengan melakukan pengecekan ulang kepada informan. Data yang telah terkumpul dan data analisis dengan pendekatan deduktif-induktif akan disajikan dalam bentuk deskriptif. 3. Hasil penelitian dan pembahasan. Sistem bunyi bahasa Indonesia. Pada bagian ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perbendaharaan fonem segmental. Fonem ini akan dibagi lagi menjadi fonem vokal dan fonem konsonan. Bunyi vokal bahasa Indonesia dibagi menjadi 10 bunyi vokal. Seperti yang terlihat pada tabel 1,
Ke-10 bunyi vokal ini memiliki ciri artikulatoris tersendiri. Jika ditinjau dari segi bentuk bibir ketika melafalkannya, maka bunyi-bunyi vokal tersebut terdiri atas 6 vokal tak bulat dan 4 vokal bulat. Namun jika ditinjau dari segi naik turunnya lidah, maka bunyi-bunyi vokal tersebut diklasifikasikan kembali ke dalam 3 kategori, yaitu 4 vokal tinggi, 4 vokal sedang, dan 2 vokal sedang. Sedangkan jika ditinjau dari bagian lidah yang bergerak, maka bunyi-bunyi vokal tersebut terdiri atas 5 vokal depan, 1 vokal tengah, dan 4 vokal belakang. Pada tabel 2 ini tampak bahwa dalam bahasa Indonesia ada 23 bunyi konsonan. Bunyi konsonan tersebut adalah P, B, T, D, C, J, K, G, M, N, Ny, L, F, S, Z, Sh, X, H, R, W, Y. Jika dilihat dari daerah artikulasinya, bunyi-bunyi konsonan itu dapat diklasifikasikan menjadi 6 kelompok, yaitu 4 bunyi bilabial, 2 bunyi labiodental, 7 bunyi apiko-alveolar, 5 bunyi palatal, 3 bunyi dorsovelar, 1 bunyi faringal, dan 1 bunyi hamzah. Jika bunyi-bunyi konsonan tersebut dilihat dari segi sifat ujaran, maka ke-23 bunyi konsonan itu dapat dibagi lagi atas 7 bunyi hambat letup, 2 bunyi afrikatif, 4 bunyi sengau, 1 bunyi sampingan, 6 bunyi geseran, 1 bunyi geletar, dan 2 bunyi semivokal. Selanjutnya nomor 2 yaitu distribusi fonem. Distribusi fonem ini dibagi menjadi distribusi fonem vokal dan konsonan. Semua fonem vokal bahasa Indonesia memiliki distribusi yang lengkap, yaitu dapat menempati posisi pada awal, tengah, dan akhir kata. Seperti contoh yang terlihat pada tabel 3, baik fonem A, I, U, E, O, dan E, semua memiliki distribusi yang lengkap. Distribusi fonem konsonan bahasa Indonesia ada yang berdistribusi lengkap dan ada pula yang berdistribusi tidak lengkap. Seperti yang terlihat pada tabel 4 ini, ada beberapa fonem yang tidak lengkap distribusinya, terutama pada bagian akhir kata. Pembahasan selanjutnya yaitu nomor 3 mengenai pola persukuan. Dalam bahasa Indonesia ditemukan beberapa jenis pola persukuan. Seperti yang terlihat pada tabel 5, bahwa di dalam bahasa Indonesia ada mengenal pola V, VK, KV, KVK, KEY, KKVK, KKVKK. Lanjut ke nomor 2 yaitu sistem bunyi bahasa Tamiang. Diawali dengan pembahasan mengenai perbendaharaan fonem segmental, di mana fonem segmental bahasa Tamiang dibagi menjadi fonem vokal dan konsonan. Dalam bahasa Tamiang terdapat 9 buah fonem vokal dan 2 buah vokal rangkap. Ke-9 buah bunyi vokal tersebut adalah I, E, A, U, O, dan O setengah. Ke-9 bunyi vokal ini memiliki ciri artikulatoris tersendiri. Jika ditinjau dari segi naik turunnya lidah, maka bunyi-bunyi vokal tersebut diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu 3 vokal tinggi, 4 vokal sedang, dan 2 vokal rendah. Sedangkan jika ditinjau dari bagian lidah yang bergerak,
maka bunyi-bunyi vokal tersebut terdiri atas 3 vokal depan, 2 vokal tengah, dan 4 vokal belakang. Selanjutnya yaitu distribusi fonem konsonan. Konsonan dalam bahasa Tamiang terdiri dari 19 buah fonem konsonan, yaitu P, B, T, D, K, L, G, C, J, S, H, M, N, Ny, Eng, R, A, W, dan Y. Pada tabel 7 di atas terlihat bahwa jika dilihat dari daerah artikulasinya, maka bunyi-bunyi konsonan itu dapat diklasifikasi menjadi 5 kelompok, yaitu 4 bunyi bilabial, 6 bunyi alveolar, 3 bunyi palatal, 5 bunyi velar, dan 1 bunyi glotal. Jika bunyi-bunyi tersebut dilihat dari segi sifat ujaran, maka dibagi lagi menjadi 8 bunyi hambat letup, 2 bunyi geseran, 4 bunyi sengau, 1 bunyi geletar, 2 bunyi getaran, dan 2 bunyi luncuran. Selanjutnya yaitu distribusi fonem vokal bahasa Tamiang dan fonem konsonan bahasa Tamiang. Pada bahasa Tamiang, distribusi fonem vokalnya ada beberapa bagian yang lengkap dan tidak banyak yang tidak lengkap. Yang lengkap hanya terdiri dari vokal I, E, A, dan U saja. Selain itu, hanya ada bagian depan, tengah, maupun belakang, seperti yang terlihat pada tabel 8 ini. Untuk distribusi fonem konsonan bahasa Tamiang, tidak semuanya merata pada posisi awal, tengah, maupun akhir. Fonem konsonan yang berada pada ketiga posisi tersebut adalah B, L, M, N, P, R, S, T, dan Y. Sedangkan fonem konsonan yang berada pada posisi awal dan tengah adalah C, D, G, J, K, dan G. Fonem H dan G berada pada posisi tengah dan akhir. Fonem MP berada pada posisi awal saja. Fonem W dan Ny berada pada posisi tengah saja, serta fonem glotal stop berada pada posisi akhir saja. Pada pola persukuan bahasa Tamiang didapat 4 pola, yaitu V, VK, KV, dan KVK. Dari pembahasan di atas maka didapatlah persamaan dan perbedaan bunyi vokal dan konsonan dari kedua bahasa. Dapat dilihat berbagai macam persamaan dan perbedaan. Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia memiliki 23 fonem konsonan dan 10 buah fonem vokal. Sedangkan berdasarkan unsur fonologi bahasa Tamiang, menunjukkan bahwa terdapat 9 buah bunyi vokal, meliputi vokal tunggal dan 2 buah vokal rangkap. Selain bunyi vokal juga ditemukan 19 buah fonem konsonan. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.